Terima kasih, Kak. Oke, oke. Jadi, mulai lagi. Sorry, sorry. Sebenarnya suaraku jelas? Jelas, Kak. Jelas. Jadi langsung ya kita mulai di bab 1 tentang besaran dan pengukuran vektor. Nah, besaran dan pengukuran vektor sebenarnya besaran kalau di fisika terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama ini besaran pokok ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya juga pasti kalian udah familiar dari zaman SMA, yaitu meter, kilogram, second, second atau detik, kalau di bahasa Indonesia kan detik, Kelvin, ampere, kandela, dan mol untuk jumlah zat. Oke, ini besaran pokok. Nah, besaran turun ini adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini merupakan ukuran. Jadi, kita membahas tentang besaran. Besaran kita udah dijelaskan tentang besaran pokok. Kemudian kita masuk ke ukuran. Nah, ukuran itu tentang apa jenis-jenis ukuran. Yang pertama mungkin yang kalian kenal ya, DK 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6 itu ada namanya ya. Terus biasanya sering keluar itu nano, mikro, mili, kayak gitu-gitu yang 10⁻⁻9, 10⁻⁻6. Ini biasanya digunakan kalau kalian ada angka penting, disuruh bikin angka penting gitu-gitu. Terus, nah, pengukuran ini ada yang namanya pengukuran tunggal dan pengukuran majemuk. Nah, rumusnya itu ada X sama dengan X bar plus minus delta X. Nah, X bar ini untuk rata-rata. Jadi, kita biasanya kalau kalian praktikum fisika dasar atau kalian praktikum apapun yang memerlukan sebuah perhitungan, pasti kalian memiliki banyak data. Nah, data itu eh, hasil dari data-data dari hasil banyak pengukuran. Nah, sehingga kalian perlu mencari rata-rata dari pengukuran tersebut jika itu pengukuran tersebut dan cari perbedaannya gitu. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan di sini bahwa delta X atau biasanya ini kalau di mikrometer atau di jangka sorong itu kalian pasti bakal dikasih tahu skala terkecilnya. Nah, delta X ini atau toleransi errornya ini merupakan setengah dari skala terkecil itu. Nah, biasanya kalian disuruh baca jangka sorong, kalau di ujian-ujian gitu dikasih gambar, nanti disuruh baca ini berapa bacaannya kayak gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau penggaris kalau nggak salah 0,01. Jadi nanti kalian bacanya misal kalau ini bacanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4 plus minus 0,01 gitu. 0,0001 dikali setengah berarti 0,005. Seperti itu. Ini contoh kalau kalian pembacaan jangka sorong seperti ini, mikrometer skrup. Yang membedakan jangka sorong mikrometer skrup itu sebenarnya cuma skala terkecilnya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau ini dibaca, dia akan ketemu sampai sebelum 0. Berarti skala utamanya itu yang tinggi di atas skala utamanya, dia ketemu 2,1. Terus skala terkecilnya atau skala noniusnya, jangan lupa skala nonius harus dikalikan skala terkecil. Nah, skala noniusnya itu dicari yang dia seperti ini, di baris ini, yang sejajar, kayak gitu. Jadi itu nanti dikalikan dengan skala terkecilnya itu 0,05. Berarti kalau di sini kalian bisa bacanya 2,1 ditambah dengan 8 kali 0,05 yaitu 8,5 kali 9 ya, berarti ini 9 kali 0,05. Itu. Ini buat mikrometer skrup ini apa ya? Iya, kalau nggak salah ini mikrometer skrup.
Kemudian kita masuk ke, ini juga bacanya juga sama, ini bacanya 4, dan sebelum 0, di sini ada sebelum 0, maksudnya yang masih terlihat, di ini skala utamanya, ini yang gede ini, nah ini skala putarnya, atau kalau yang di jangka suara tadi namanya skala non-use, kalau di micrometerscope namanya skala putar. Sama aja sebenarnya, yang kecil gitu aja, terus dikalikan dengan skala terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke pembukaan vektor. Cepet kok, materinya masih gampang ini. Kita masuk ke pembukaan vektor. Nah, di mana vektor ini merupakan besaran yang memiliki arah. Di sini udah di bold, udah aku bold, besaran dia memiliki arah dan nilai. Nah, bedanya vektor dan skalar, skalar itu nggak memiliki arah, dia cuma memiliki nilai. Sedangkan vektor, dia memiliki arah. Misal dia 2 cm, 2 kilometer ke arah timur, terus 2 meter ke arah barat. Nah, itu namanya vektor, dia memiliki arah juga, kayak gitu. Kalau di fisikanya biasanya 2x, 2y, atau 2i, 2j, kayak gitu-gitu. Ini contohnya. Nah, ini dia tanda vektornya itu seperti ini. Biasanya kalau di buku-buku itu ditulis seperti ini, atau cuma ditulis tebal aja. Ditulis tebal aja kayak gini. Nah, ini namanya kita bayangin kalau dia, karena dia vektor dan ini cuma berada 1-2 dimensi, berarti antara sumbu ke atas itu sumbu y, sumbu mendatar itu sumbu x. Ya udah, karena ini cuma dia mengarah di sumbu x, ya berarti kita cuma meninjau di sumbu yang horizontal aja, kayak gitu. Nanti bakal lebih banyak contohnya. Nah, ini rumus penjelasan dari rumus. Jadi vektor itu karena dia memiliki arah, jadi dia nggak bisa main sembarangan dijumlahkan langsung seperti skalar gitu. Jadi kalian harus mengikuti aturannya. Misal kalau sumbu X ditambah sama sumbu X itu biasanya dilambangkan sama I, sumbu Y itu dilambangkan sama J. Nanti kalau kalian sudah masuk 3 dimensi, berarti tambah sumbu Z. Biasanya dilambangkan sama K, kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Jika kita memiliki vektor A, besarnya XAI dan YAJ, dan vektor B, besarnya XBI sama YBJ, maka kalau kita mau menjumlahkan vektor A sama vektor B, kita harus menjumlahkan komponen-komponen pada sumbu X, atau dengan komponen yang memiliki tanda I, berarti ini XA ditambah dengan XB, terus kita juga harus menjumlahkan sendiri komponen-komponen pada sumbu Y atau sumbu yang vertikal ditandai dengan tandanya itu J, kayak gitu. Nah, ini kalau kita menjumlahkan vektor. Nah, ini nanti hasilnya juga masih ada I sama J-nya. Nah, kalau kalian mau menghilangkan I sama J-nya, itu nanti jatuhnya kalian ke magnitud, atau magnitud dari penjumlahan vektor, kayak gitu. Nah, magnitud penjumlahan vektor itu rumusnya seperti ini. Jadi, vektor A, magnitud vektor A dikuadratkan ditambah dengan magnitud vektor B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali magnitud vektor A dan magnitud vektor B dikalikan cos alfa. Jadi ini aku langsung kasih rumus dasarnya aja, karena mungkin di kelas kalian udah dijelasin dari mana proses pendapatan rumus ini ya, biar cepet aja. Soalnya mau ujian juga, ini bisa buat kisi-kisi, buat cheat-sheet rumus gitu aja. Nah, gimana cara menghitung magnitud? Ini kan cuma gini aja. Nah, caranya itu, ini XA dikuadratkan, ditambah dengan XA, YA dikuadratkan. Misal ini 2I ditambah 3J. Aku tulis aja. Misal ini 2I. Aku punya 2I ditambah dengan, ditambah dengan 2J, 3J. Nah, berarti kalau aku mau mencari magnitud dari vektor A, seperti ini, aku cuma perlu mengkuadratkan aja. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau 4 kuadrat ditambah 9. 4 ditambah 9. Nanti ketemu di sini, 4 ditambah 9 berapa, nanti dikuadratin.
Nah, dikuadratin aja. Terus sama juga vektor B juga seperti itu. Nah, ini magnitudenya juga seperti itu. Sama. Cuma yang di sini dikuadratin dulu. Nah, di sini dikuadratin lagi. Di sini juga. Jadi nanti 4 ditambah 9 tadi. I sama J-nya udah hilang. Karena dia udah magnitud. 4 tambah 9 itu ketemu 13 kan. Berarti nanti 13 dikuadratkan. Terus yang B, vektor B juga gitu caranya. Nah, kalau yang di sini, ya ini 13 aja magnitudnya. Magnitudnya itu sama dengan sebenarnya itu 13 gitu. Gitu. Nah, cos alfanya tergantung. Cos alfanya nanti dia sudutnya berapa gitu. Alfa atau theta, berbagai buku. Pokoknya intinya dia itu sudut gitu. Nanti sudutnya berapa aja gitu. Bah. Nah, selanjutnya ada namanya dalam perkalian vektor. Nah, tadi kan kita baru belajar soal penjumlahan vektor. Sekarang kita belajar soal perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dot sama ada cross. Nah, biasanya di istilahnya ini dot product atau cross product gitu. Kalau dot product lambangnya ya dot aja. Terus kalau cross itu lambangnya X gitu. Nah, rumusnya ini magnitud juga sama kayak yang tadi aku ajarin, cara mencari magnitud. Dikuadratin aja vektor yang ada di situ, terus diakarin. Ya, ditambah di akar dulu. Nah, jadi ini kita cari magnitud dari vektor A dikalikan dengan magnitud vektor B. Kalau dot, dia pakai cos. Kalau cross dia pakai sin. Seperti ini. Nah, di sini karena dia magnitud, karena dia udah magnitud, jadi dia bakal udah tidak punya arah lagi. Karena dia udah magnitud. Jadi kalau vektor dikalikan dengan vektor, itu dia menjadi skalar. Udah selesai materi untuk yang pertama. Sampai di sini apa ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau malu di chat, bisa di chat. Kalau malu ngomong, bisa chat box. Mau di DM chat box itu juga bisa. Sementara aman, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Itu tentang kinematika partikel. Ini lumayan banyak. Nanti jadi kita ada kinematika partikel sama dinamika partikel. Ini udah lumayan fisika. Jadi semangat. Ya, kita ke kinematika partikel. Jadi, apa sih kinematika partikel itu? Kinematika partikel itu studi itu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Jadi kita cuma mempelajari gerak benda aja tanpa meninjau penyebab geraknya. Jadi kita nggak meninjau gayanya dia bergerak gitu. Nah, beda lagi nanti kalau dinamika partikel. Dinamika partikel nanti kita juga meninjau penyebab geraknya itu apa, gaya yang menyebabkan benda itu bergerak gitu. Gaya yang menyebabkan partikel itu bergerak nanti juga ditinjau di dinamika partikel. Untuk sekarang, kalau di kinematika partikel, kita nggak meninjau penyebab geraknya. Kita cuma meninjau geraknya aja, gerak partikel itu. Nah, ini contohnya. Ini juga dari PPT di kelas kalian. Jadi, yang pertama kita langsung, aku ini kayak cheat kalian aja ya buat besok, langsung rumusnya aja tanpa penurunannya. Jadi kecepatan dan percepatan. Nah, di sini kecepatan dan percepatan itu ada yang, jadi kalian jangan bingung kalau nanti di soal kalian ditanya soal jarak tempuh, laju, atau lainnya. Sebenarnya itu rumusnya sama. Jadi kalau jarak tempuh itu waktu yang jarak yang kalian tempuh mana sih? Nah, ini. S ini jarak tempuh. Jadi S ini mulai dari sini, mulai dia dari awal sampai dia di akhir kayak gitu. Itu jarak tempuh. Oh, bukan. S kalau di kecepatan bukan yang laju,
Jadi kalian menghitung jarak kalian jarak di akhir dikurangi dengan jarak di awal. Posisi di akhir dikurangi dengan posisi di awal. Nah, itu jarak tempuh, ya kan? Jadi kalau kalian sebenarnya kalau dalam fisika misal kalian bergerak memutari lapangan, kalian dari titik pertama dari ada tiang bendera misal di lapangan. Kalian dari tiang bendera itu terus kalian bergerak muter, lari mengelilingi lapangan. Dan balik lagi ke tiang bendera, kalau di fisika kalian jarak tempuhnya akan dianggap nol, meskipun kalian udah berkeringat ya karu-karuan. Karena kalian nggak ada perubahan posisi di awal sama di akhir gitu. Nah, itu namanya jarak tempuh gitu. Beda lagi nanti kalau itu benar-benar dihitung seberapa jarak kalian. Nah, waktu tempuh juga sama. Waktu tempuh itu waktu kalian selesai melakukan perubahan posisi itu sama waktu di awal mulai itu dikurangi aja. Jadi delta S dikurangi delta T sama dengan itu kecepatan. Jadi kecepatan itu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Selanjutnya percepatan. Percepatan juga sama. Percepatan itu perbedaan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, dibagi dengan waktu tempuh juga. Nah, di sini ini untuk yang GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ini ada 3 rumus sakti yang harus kalian dapatkan nanti sampai di gerak parabola juga pakai rumus ini, yaitu V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Biasanya yang V-nya ini biasa ada yang tulis VT. VT itu sama dengan kecepatan terminal atau kecepatan akhir. Nah, ini jarak tempuh panjang sebenarnya. Jadi jarak tempuh itu dihitung skalar. Kalau perpindahan nanti dihitungnya vektor. Nah, ini. Nah, dalam kecepatan dan percepatan itu dikenal namanya kondisi sesaat. Jadi sesaat di titik itu saja gitu. Biasanya nanti kalau di soal itu contohnya kayak gini. Tentukan kecepatan pada saat dia di titik ini gitu. Di titik T2 ini misalkan. Ini namanya kecepatan sesaat aja pas di titik T2. Karena nggak mungkin dengan kalian naik motor, kalian langsung dengan kecepatan 50 km per jam dari awal sampai akhir, nggak mungkin. Nah, jadi ini ada yang namanya kecepatan sesaat juga. Nah, kecepatan sesaat itu rumusnya juga sama. Namanya kecepatan itu pasti S dibagi dengan T. Nah, kalau sesaat berarti dia itu ds dibagi dengan dt. Sama kuadratnya itu d itu maksudnya turunan dari jarak. Nanti tinggal nurunin aja. Biasanya di soal itu bakal jadi kayak kecepatannya jarak yang ditempuh adalah 5x gitu atau 5t plus 2 kayak gitu. Tentukan kecepatannya. Jadi tinggal kalian turunin aja 5t plus 2 itu terhadap waktu. Langsung kalian ketemu percepatan. Sama kayak kecepatan juga. Kecepatan. Sama kayak percepatan juga. Nanti kalian juga cuma nurunin rumus itu terhadap waktu. Jadi sebenarnya kecepatan dan percepatan itu adalah fungsi waktu. Jadi kalian tinggal nuruninnya aja terhadap waktu. Bisa kan sudah penurunan? Oke. Lanjut kita ke gerak lurus beraturan. Ini yang aku sebut tadi, V sama dengan S per T. Nah, grafiknya itu gini. Nah, ini dulu aku pernah dapat soal kayak gini. Jadi kalian nanti dikasih grafik, beberapa pilihan grafik, terus disuruh nentuin mana yang grafik V terhadap T, mana yang grafik S terhadap T. Nah, kalau kalian disuruh nyari grafik V terhadap T, ya grafiknya kayak gini. Dia stasioner. Kalau kalian disuruh mencari grafik S terhadap T, grafiknya kayak gini dia. Grafiknya itu dia naik. Linear ke atas. Ini diinget-inget aja. Nah, ini yang lumayan banyak. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini 3 rumus utama tadi. Satunya lagi nggak kemasukin.
Nah, ini grafik A terhadap T, itu stasioner juga. Grafik S terhadap T. Nah, ini S terhadap T. Sedangkan T di sini fungsi kuadrat. Kalau kalian ketemu sama fungsi kuadrat, pasti grafiknya bakal kayak gini, grafik eksponensial kayak gini. Terus, ini grafik P terhadap T juga sama. Cuma di sini V-nya dia punya kecepatan awal. Makanya dia ini naik sedikit gitu. Karena dia punya kecepatan awal. Ini contoh soal. Sebuah mobil berada di S1 atau posisi 100 meter pada saat T1 sampai dengan 20 second. Pada T2 sampai dengan 30 second, mobil berada di posisi kedua, yaitu 60 meter. Tentukan perpindahan dan kecepatan perpindahan ini nanti cuma ya S2 min S1 aja. Ini solusinya. Ini contoh soal yang kedua. Nah, coba kalian pahami dulu. Dari contoh soal ini, adakah yang bingung? Masih 5 detik. Bisa dilanjut? Atau ada yang bingung dari contoh soal ini? Soalnya nanti ke depannya bakal agak itu lagi. Belum ada pertanyaan, Kak. Khalid raise hand. Ada yang raise hand? Sebentar. Ya, bagaimana Khalid? Oh, salah pencet ya? Enggak, iya aku mau bertanya. Oh, tanyain. Boleh, Ya, boleh boleh. di-share screen lagi enggak ya? Ya, bentar. Kinematika apa? Di slide berapa ya tadi? Tadi soal yang tadi. Oh, ya. Nah, ini kan kalau ini kan kelajuan rata-rata. Ini kan rumusnya S1 plus S2 per apa bacanya ini? Delta T, delta T. Nah, delta T itu kalau maaf. Kalau dari soal yang atasnya, ini kan delta T itu kan T2 min T1 ya. Iya. Nah, kan di sini T2-nya diketahui 30. Terus T1-nya 10. Kalau misalnya delta T bukannya 30 dikurangin 10 ya? Apa aku yang salah pengertian? Kok di sini kenapa di kelajuan rata-rata di soal yang jawabannya ini malah per 40? Sedangkan kalau delta itu kan T2 dikurangin T1 gitu. Oke, Makasih. ya, makasih. Jadi kita baca dulu lagi soalnya karena soal 2 ini nggak dibaca ya tadi. Berlari menempuh jarak 150 meter dalam waktu 10 second. Orang berjalan berbalik arah. Berbalik arah, jadi dia balik lagi. Balik lagi, menempuh jarak 50 meter dalam waktu 30 second gitu. Nah, waktunya ini, nah ini yang aku maksud. Jadi kelajuan sama perpindahan sama kecepatan rata-rata itu beda. Jadi kelajuan sama kecepatan itu beda meski rumusnya sama gitu. Ini yang tadi ini. Jadi kalau kecepatan dia itu pakai namanya apa? Posisi awal dikurangi posisi akhir. Kalau dan waktu awal, waktu tempuh, waktu di akhir dikurangi waktu di awal. Itu kalau kecepatan. Kalau kelajuan dia dihitung semuanya. Jadi kalau bisa dibilang nih kelajuan lebih fair gitu. Kalau kalian mau ngitung jarak lari kalian gitu loh. Nah ini yang bedain. Kalau kecepatan dia benar-benar delta gitu. Nah kalau kelajuan di sini delta harusnya ini rumusnya salah ya. Harusnya ini bukan delta. Ya harusnya waktu total aja gitu. Jangan ini yang bikin bingung. Ini PPT dosen. Jadi ini harusnya waktu total, waktu tempuh total gitu, bukan waktu apa? Bukan selisih waktu gitu. Jadi kayak ini. Waktu rata-ratanya, sorry, kelajuan rata-ratanya itu jarak benar-benar dia total. Dia pertama udah menempuh 150 meter, terus dia
menempuh lagi 50 meter. Nah, waktu dia menempuh 150 meter, itu waktunya 10 second. Terus dia jalan lagi kan 50 meter dalam waktu 30 second. Jadi dia dijumlah, semua waktunya dijumlah. Nah, ini kalau kalian disuruh nyari kecepatan, dia bakal beda lagi. Jadi 150 dikurangi 50. Karena dia kan balik, mundur kan. Terus 30 dikurangi 10. Itu kalau kalian ditanya kecepatan. Kalau kalian ditanya kelajuan, ya ini 150, pokoknya kalian jalan, mau balik, mau gimana, itu kelajuan. Sama yang kayak aku ibaratin tadi. Kalau kalian ada di sebuah lapangan, tiang bendera, dari kalian memulai posisi dari tiang bendera itu, terus kalian keliling lapangan, balik lagi ke tiang bendera, kalau kalian di kecepatannya, kalian bakal 0, karena posisi awal kalian sama posisi akhir kalian sama. Jadi delta S-nya sama. Jadi 0 kan. Nah, kalau kalian ditanya kelajuan, kalian bisa jawab gitu. Karena meskipun posisi awal sama posisi akhir kalian sama, tapi ada jarak yang kalian tempuh. Itu namanya kelajuan. Sama kayak waktu. Waktu kalau kalian balik, ya udah dikurangi aja kalau kecepatan. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Kalau kalian ditanya kelajuan, waktu tempuh kalian. Ini yang di bawah ini salah. Harusnya dia bukan gini. Ini rumusnya salah. Harusnya kalau kecepatan dikurangi. Bener, makasih koreksinya ya. Ini yang di bawah salah. Harusnya 20. Benar-benar kamu. Thank you koreksinya ya. Iya, makasih ya atas penjelasannya. Ya, tapi tadi udah jelas penjelasan soal kecepatan sama kelajuan. Loh, Iya, sudah. oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ya, nanti kalau suaraku udah mulai nggak jelas, bilang gini ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini, iya aku baru inget ya slide tadi itu emang salah dari zaman aku kuliah fisika dasar. Dan sampai sekarang masih dipakai itu. Wow. Oke, lanjut. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu ibaratnya gini, kalian ketika menjatuhkan sebuah bola atau apapun, benda apapun, langsung ke bawah gitu, lurus. Karena dia, kalau ini kalian masuk di bab dinamika partikel, dia ada namanya gaya gravitasi, gaya berat, dan sebagainya. Tapi karena kita cuma masih di kinematika, jadi kita cuma meninjau geraknya aja. Nah, gerak jatuh ke bawah, ini namanya gerak jatuh bebas. Ada yang nyebutnya juga gerak vertikal ke bawah. Bebas, terserah, banyak. Nah, 3 rumus kuncinya itu cuma ini. Kalau disuruh mencari ketinggian, ya setengah GT kuadrat. G itu gravitasi, T itu waktu. Terus kalau disuruh mencari waktu, sebenarnya itu cuma dibolak-balik dari rumus yang hitam ini aja, kotak hitam aja. Kalau disuruh cari waktu, ya akar 2H per G. Kalau disuruh cari kecepatan, ya akar 2GH. Udah gitu aja. Ini rumus core dari gerak jatuh bebas. Kalau kalian hafal ini, bisa ngerjain soal gerak jatuh bebas. Ini contohnya. D di sini sama kayak H. Ini lambungnya D, sama aja H. Ya. Terus sekarang kita ke gerak parabola. Nah, ini yang aku bilang, hafalin 3 rumus kunci di GLBB tadi. Yang V sama dengan P0 plus AT, S sama dengan P0 plus setengah AT kuadrat. Nah, ini dia sebenarnya gerak parabola itu dia dilempar tepatnya. Dilempar, jadi dia membentuk sebuah parabola. Nah, karena untuk mempermudah perhitungan, fisika itu gitu, seringnya dia membuat gimana caranya biar anything itu bisa dihitung. Jadi, kayak ini, karena dia bergeraknya melengkung, jadi kita lurusin terhadap
dimensi yang udah kita tahu, dimensi X, dimensi Y. Sumbu yang udah kita tahu, yaitu sumbu X sama sumbu Y. Jadi kita lurusin aja terhadap sumbu X, sumbu Y. Kita kasih sudut di sini. Nah, jadinya ini yang perlu kalian hafal. V0X itu V0 cos theta. Sudutnya di sini. V0 cos theta. Yang lurus ini kan cos. Ini cos, ini cos, ini cos. Gitu. Tergantung sudutnya aja. Ada. Oh, terus V0Y itu kalau yang di arah vertikal, Y itu arah vertikal, itu ya. Oh, ini ke Andi. Bentar ya. Nah, dia kalau V0Y itu kecepatan pada arah vertikal atau sumbu Y. Rumusnya itu ini, V0 sin theta. Jadi dia itu karena dia itu nggak bisa, dia kayak gerak jatuh bebas. Kalau ini kan gerak jatuh bebas. Kalau dia dilempar, berarti dia punya kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu V0. Kayak gitu. Oke, lanjut ke rumus intinya. Ya, rumus inti gerak parabola itu adalah, ya ini. Sebentar, sebelum ini, kalian harus, kalau gerak parabola, rumus inti yang harus dihafal itu ini. Kalau mau nyari gerak di horizontal. Jarak horizontal, terus ini buat mencari kecepatan. Pokoknya yang dikotakan ini lumayan sih. Lumayan yang harus dihafal gitu. Nah, tapi kalian harus ingat, kalau dia di horizontalnya, itu dia GLB. Kenapa? Karena dia benar-benar cuma ada Vx saja, dan Vx itu konstan di arah horizontal. Sedangkan di arah vertikal, dia berubah-ubah karena dia di sini, terus di sini beda lagi, di sini beda lagi, di sini beda lagi. Nah, makanya itu di gerak vertikal, di arah vertikal dia rumusnya gambarnya ikut GLBB kayak gitu. Ini. Nah, di sini ada kalian kalau merhatiin ditambah dengan Y0. Nah, Y0 ini kalau kalian mulainya dari sumbu Y sama dengan 0, ya udah nggak usah ditambah. Soalnya kenapa di sini ada Y0? Biasanya ada yang mulainya gini. Kalian ngelemparnya dari gedung gitu, dilempar gini. Nah, di sini ini yang namanya Y0-nya. Tinggi mula-mulanya gitu. Sampai dia jatuh ke bawah ini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya dia Y 0 atau ketinggian mula-mulanya gitu. Kalau kalian lemparnya langsung dari bawah gini, ya udah Y0-nya sama dengan 0 gitu. Berarti cuma ditulis ini aja kayak gitu. Penjelasan ini paham? Paham ya? Oke. Nah, ini juga yang itu. Kalian diminta untuk mencari ketinggian maksimum. Kalau di rumus tadi pakai Y, sekarang pakai H. Pokoknya Y, H, S itu D itu sama-sama ketinggian vertikal lah. Nah, sekarang kalian diminta mencari ketinggian maksimum. Jadi namanya gerak parabola itu ada yang stuck di sini sebelum dia mulai jatuh lagi gitu lah. Jadi ini yang namanya ketinggian maksimum. Rumusnya cuma ini. Ini langsung dihafal aja atau kalian bikin cheat sheet aja. Biasanya fisika dasar boleh bikin cheat sheet kok. Coba tanya dosennya. Terus ini disuruh mencari ketinggian maksimum jarak 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 horizontal maksimum di titik ini. Kalian disuruh mencari R itu jarak dari titik ini sampai titik ini, titik awal sampai titik akhir. Itu namanya R. Nah, TH ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. TR ini waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak maksimum. Ini aja rumusnya. Kalian bisa bikin pakai ini buat sheet. Terus, selanjutnya kita masuk ke vektor kecepatan. Balik lagi ke vektor. Nah, ini yang maksud tadi. Kita udah punya 3 dimensi.
3 dimensi yaitu I, J, K. Ada topinya. Terus kalau kecepatan rata-rata, kalian ya cuma sama. Maksudnya kecepatan rata-rata itu disumbu X, disumbu Y, disumbu Z gitu. Kalau kecepatan sesaat, ini nanti kalian bakal masuk ke, kalau kecepatan rata-rata itu nanti, ini apa sih namanya, aku lupa. Rata-rata. Ya, jadi kalau kecepatan rata-rata itu ya di rata-rata dulu kecepatan pada sumbu X di sini, kecepatan pada sumbu X di sini, kecepatan pada sumbu X di sini di rata-rata dulu. Terus kecepatan pada sumbu Y di sini, kecepatan pada sumbu Y di sini di rata-rata dulu. Nanti dihitung deh kecepatan rata-ratanya ketemu. Nah, kalau kecepatan sesaat ya udah bener-bener kalau kalian di titik ini, ya udah kalian hitung kecepatan di sumbu X di titik ini, kecepatan sumbu Y di titik ini, kecepatan sumbu Z di titik ini. Cuma satu titik aja. Kalau kecepatan rata-rata, itu nanti ya di rata-rata. Namanya kecepatan rata-rata. Sama kayak percepatan juga gitu. Ini contohnya. Nah, ini kalian kalau dikasih ini misal bisa diturunin, disuruh cari percepatan sebelum masuk ke soal asli ya, disuruh nyari percepatan, ya udah turunin aja V ini terhadap T, jadi nantinya diturunin jadi 36T minus 2 gitu, udah ketemu percepatannya 6T minus 2, ya kan? Ini ada pembahasan juga, oh ya enggak ada. Ini perlu dibahas. Iya, bahas. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan V sekian, ditemukan kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 2 detik pertama. Ini tinggal kalian masuk pertama disuruh nyari kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 2 detik pertama. Masukin T-nya 2, langsung masukin T-nya aja. Nah, nanti kalian nyari jarak. Jarak itu kan S sama dengan V per T. Kebalik. V sama dengan S per T. Jadi jarak itu V kali T. Nanti kalian kalau udah masukin ini, masukin rumus 2 ini ke rumus T-nya, udah dikali, ketemu V, nanti dikaliin lagi sama ini, ketemu jarak. Kalau kecepatan rata-rata, ya udah ini masukin lagi dulu T saat 3, cari V, terus masukin lagi T saat 5, cari V. T saat 4 juga, ini 3 sampai 5. Jadi masukin lagi T saat 4. T saat 4 masukin di rata-rata. V1 tambah V2 tambah V3 dibagi 3, nanti ketemu kecepatan rata-rata. Kayak gitu. Ini selanjutnya, ini kayaknya yang terakhir. Oh enggak, gerak melingkar. 2 terakhir. Di kinematika. Nah, ini gerak melingkar. Kalian cuma perlu menghafal 3 rumus. Yaitu kecepatan sudut, percepatan sudut, dan alfa. Ini percepatan sudut. Ini kecepatan rotasi, percepatan rotasi. Nah, V itu sama dengan omega kali R. Omega itu kecepatan sudut, kecepatan putar. R itu radius, kayak gitu. Terus A dikali AR itu A rotasi, percepatan rotasi itu V kuadrat per R. R di sini juga radius. Jadi ini V kuadratnya kalau kalian ganti ini juga bisa. Nanti jadinya A sama dengan omega kuadrat R. Kayak gitu. Omega kuadrat R. Tergantung apa yang diketahui di soal. Gitu. Cocokologi aja sama rumus yang 3 ini. Udah, ini percepatan sudut, delta omega dikali delta. Nah, ini yang penting menurutku, karena ini juga bisa nyambung ke gerak melingkar. Ini gerak rotasi. Nah, ini perbedaannya aku tunjukin tabel perbedaannya ini. Jadi kalau di linear V, kalau linear itu maksudnya translasi atau di sumbu X atau sumbu Y aja. Nah, kalau rotasi itu dia muter kan. Nah, kalau di linear itu V sama dengan V0 plus AT. Kalau di rotasi itu omega sama dengan omega 0 plus AT. Nah, sama, ini 3 rumus ini yang sangat penting. Balik lagi, ini juga 3 rumus. Pokoknya kalau V itu omega, S kalau di rotasi itu theta, A kalau di rotasi itu alfa. Sampai di sini ada pertanyaan?
Di sini aku kasih satu slide buat kalian nge-summary atau meresum semua rumus-rumus kalian yang udah ada di slide-slide sebelumnya. Nanti bisa kalian jadiin cheat sheet. Oke, selesai. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan dulu nggak? Kayak tadi. Oke, udah 5 detik. Aku anggap udah nggak ada ya yang ditanyain. Oke, aku lanjut dulu ya. Lanjut lagi ke masih satu lagi. Dinamika partikel. Baru nanti kita belajar soal. Oke, ini dinamika partikel. Udah kelihatan? Lalu? Oh ya, sebelum kita ke dinamika partikel, bawa dokumentasi. Minta tolong bantu on cam sebentar nggak? Beberapa anak aja buat dokumentasi aja. Nih, nanti kita ya. Halo, suara aku kedengeran? Kan bulat nih. Halo, boleh bantuan cam bentar? Berapa anak kecil? Sebentar aja, cuma buat screenshot aja. Oke ya, nggak ada yang sound apa. Oh, ada yang kayak bentar. Ada glitch. Udah. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Oke, masih ada. Oke, kita lanjutin ke materinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Buat guys, satu materi lagi. Oke, jadi di ini materi tutor ke tahun lalu sama soalnya materinya. Jadi sekarang kita masuk ke dinamika partikel. Tadi yang udah aku singgung di depan, kalau dinamika partikel itu dia itu meninjau penyebab geraknya kayak gitu. Nah, penyebab gerak yang pertama itu ada namanya gerak Newton. Gerak Newton itu dipengaruhi oleh 3 hukum trilogi hukum Newton ini. Hukum Newton 1, yaitu hukum kelembaban, sigma F sama dengan 0. Ini sangat berguna kalau kalian nanti menghitung. Kalau dia nggak ada gaya yang ke atas, berarti dia sama dengan 0. Di parabola juga bisa kalian pakai ini. Sebentar. Oke. Sigma F sama dengan 0. Ini hukum kelembaban. Nah, jika gaya resultan pada benda 0, maka vektor kecepatannya juga 0. V-nya juga 0. Dia nggak bergerak. Dia bisa aja bergerak, tapi
dia nggak ada perubahan sama sekali. Ya, kalau misalnya dari awal itu dia kecepatan segini sampai dari akhir kecepatan segini juga gitu. Jadi dia konstan gitu. Kalau antara dia diam atau dia konstan gitu. Itu hukum 1 Newton. Selama tidak ada resultan K yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Nah, ini sama dengan 0, A sama dengan 0. Nah, sekarang hukum yang paling banyak digunakan di fisika, hukum Newton kedua, yaitu ketika sigma F sama dengan M kali A. Ini ketika dia ada pergerakan M kali A. Jadi dia punya massa, dia punya percepatan, berarti benda itu punya gaya. Jadi namanya gitu, kalau sebuah benda itu punya massa dan punya percepatan, berarti benda itu dikatakan memiliki gaya. Nah, ini. Nah, hukum 2 Newton ini dibagi menjadi 2 karena kita masih bermain di 2 sumbu X sama Y. Jadi namanya massa di sumbu manapun akan sama. Tapi gayanya yang akan beda. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini hukum 3 Newton. Ini tentang gaya reaksi dan gaya aksi. Rumusnya cuma ini. Ini juga sebenarnya pengembangan dari hukum 1 Newton. Sekarang, dari gaya-gaya Newton tadi, dari 3 hukum gaya Newton tadi, terpecahlah menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gaya. Jadi kalau kalian mengeluh fisika banyak, salahin Pak Newton. Oke. Ini gaya gesek yang pertama, yang pertama gaya normal. Gaya normal itu gini contohnya. Jadi kayak kalau kalian masih punya balok di atas, nah gaya normal itu tegak lurus sama permukaannya dia gitu loh. Jadi kalau baloknya miring, gaya normalnya juga miring. Pokoknya dia akan selalu tegak lurus sama permukaan benda itu menempel kayak gitu. Nah, ini sedikit disinggung, di sini ada W sama dengan MG, ini gaya berat. Jadi kayak gaya normal itu ini. Kalau misal dari contoh ini, balok, dia kan nggak bergerak naik turun. Dia tetap berada di atas meja ini. Dia ada kemungkinan kalau dia didorong sama sebuah gaya dari sini, misal dari sini, maka dia akan ada gaya yang bekerja itu cuma pada sumbu horizontal. Sedangkan pada sumbu vertikal, dia sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, ingat yang tadi, sigma M sama dengan M kali A, hukum 2 Newton, dan karena kecepatannya dia di arah sumbu vertikal, berarti yang kecepatannya dia pada arah sumbu horizontal, berarti yang pada arah sumbu vertikal, resultan gaya pada sumbu vertikal adalah sama dengan 0. Nah, ini. F, gaya normal, ditambah gaya berat, karena gaya beratnya mengarah ke bawah, maka dia minus gaya berat sama dengan 0. Gitu. Makanya ketika dipindah ruas, ketemunya kayak gini. Nah, ini juga kalau di benda miring. Ini juga gaya normalnya ketemu gini, kalau di benda lurus ini kayak gini. Nah, kalau di benda miring, dipengaruhi lagi sama sudut. Gitu. Nah, gaya vertikalnya, gaya horizontalnya kan di sini. Nah, di sini tuh pasti cos theta. Terus kita lanjut ke gaya berat. Jadi sebenarnya di sini tuh ya nggak sering. Nah, gaya berat udah disinggung tadi, yaitu W sama dengan M kali G. Massa dikalikan gravitasi. Gaya berat ini disebabkan oleh tarikan gravitasi. Nah, kayak gitu. Gaya gesek. Gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan sama
gaya utama. Ini misal dia yang mencegah sebuah benda itu slip, tergelincir gitu loh. Jadi kalau kalian merhatiin sepatu kalian misal di sol sepatu kalian ada karetnya, itu gaya geseknya berlawanan sama arah jalan kalian. Jadi kalau kalian jalan ke depan, gaya geseknya itu ke belakang, itu mencegah kalian terpleset atau tergelincir ketika pakai sepatu. Rumusnya itu mu kali n ini gaya normal. Gaya normal tadi di sini juga dilambangin Fn. Nah, mu ini ada dua. Kalau kalian sambil bergerak, namanya mu kinetik atau koefisien kinetis. Kalau kalian diem, namanya koefisien statis. Diem, statis. Nah, biasanya di soal dijelasin. Nah, ini koefisien statis, diem. Nah, ini kalau kalian diminta untuk meninjau gaya. Jadi kalau pada sumbu vertikal, ada gaya apa aja? Ada yang berani jawab? Gampang loh. Sumbu vertikal nih. Oke, biar menghemat waktu ya. Ada gaya normal sama gaya berat. Kalau di sumbu horizontal ada gaya F ini sama gaya gesek. Nanti tinggal ditinjau aja dia bergerak ke arah mana. Berarti di sini karena dia nggak bergerak ke arah atas, berarti N nanti sama gaya normal sama dengan W. Terus gaya horizontalnya dia menerapkan hukum 2 Newton. Lanjut ke gaya pegas. Gaya pegas itu rumusnya minus K kali X. K itu konstanta pegas. Ini ada contoh soal. Arah gaya normal bekerja pada balok sebesar 20 N, maka besar gaya yang bekerja pada balok adalah, gampang kan? Udah tinggal dikurangi aja. Ini dikurangi ini. Itu aja. Nah, dari gaya ini 50 ya ini. Selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini juga punya rumus hukum gravitasi Newton. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, F-nya itu sama dengan Gm1 M1 M2 masa benda 1 sama masa benda 2 dikalikan jaraknya. Ini ada pembahasannya. Ini bisa dipelajari nanti. Terus kita masuk ke percepatan gravitasi. Ini juga ada soalnya, sebenarnya udah ada soalnya. Nah, ini hukum Kepler 1, hukum Kepler 2. Nah, ini sebenarnya udah jelas banget sih, guys. Nah, ini. Kita masuk ke sini aja. Soalnya yang tadi udah jelas banget. Teori banget gitu loh. Jadi nggak perlu dijelasin, udah paham gitu. Selanjutnya kita masuk ke suhu dan kalor. Ini masuk ke termodinamika. Masuk di materi kalian kan? Ya, I bet ya. Terus ini rumus buat konversi suhu. Rumus buat konversi suhu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, kayak gini ini bisa dipahami. Nah, selain itu ada juga namanya pemuaian. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Oh ya, nanti kalau kecepatan atau ada yang kalian bingungin, tanya aja. Langsung on mic aja. Perubahan fase. Nah, dari perubahan fase ini, kalau kalian ngelihat aja dulu, kalian lihat dulu 5 detik. Kalau 5 detik, bisa nggak memahaminya? Oke ya, jadi maksudnya dari grafik ini, ketika dia naik,
dia nanti bakal apa? Jadi ada yang namanya kalor. Kalor itu panas. Jadi dilabanginnya sama Ki. Ki di sini rumusnya itu ya. Ki di sini itu rumusnya MC delta T. T di sini T besar artinya suhu. Kalor L ini, laten ini maksudnya kalor lebur. Kalor lebur itu rumusnya Q sama dengan M kali L. Ketika dia gini, itu dia melebur. Nah, C-nya di sini Q per delta T. Ya, C benar. Di sini ada kalor jenis benda-benda. Jadi kalor jenis itu udah ada yang nentuin. Jadi nggak perlu kalian cari pakai rumus. Gitu. Biasanya yang sering itu kalor jenis air yang sering keluar ketika jadi es, cair, uap kayak gitu-gitu sih. Sama kalor air raksa. Nah, ini hukum Azaz-Black. Hukum Azaz-Black itu ketika kalor yang keluar sama dengan kalor yang masuk. Atau dibalik sama aja ya. Nah, efek kalor. Efek kalor itu ketika contohnya efek fisiknya. Ini efek kimianya bisa dilihat ini dan efek biologis. Nah, sekarang kita masuk agak melanjutkan dari Azaz-Black tadi tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas. Ada 3 metode, yaitu metode konduksi, metode konveksi, dan radiasi. Konduksi itu dengan perantara, dan konveksi juga dengan perantara, dan radiasi ini tanpa perantara. Konduksi ini rumusnya kalor per T, ini sebenarnya sama yang sebelumnya tadi. Kalor tadi kan rumusnya ada yang kalor laten tadi. Nah, dimasukin ke situ, disubstitusi, ketemu deh konduksi rumusnya bagaimana. Terus konveksi rumusnya juga sama. Oh, sorry. Radiasi di sini sebuah konstanta. Sama apa ini? Sigma itu konstanta. Biasanya udah diketahui di soal. Jadi jangan khawatir. Hukum termodinamika. Hukum pertama, kedua, dan hukum ke-0. Hukum pertama termodinamika itu Q sama dengan delta U plus B. Ini lumayan susah sih termodinamika. Ini aku kasih rumus intinya aja. Biar kalian ntar nggak bingung sih belajarnya. Q sama dengan delta U. U itu energi dalam. B itu usaha. Masya Allah. Nah, hukum satu termodinamika itu intinya cuma di sini, guys. Tapi karena termodinamika itu nggak mungkin usahanya cuma gara-gara di dalam sistem. Jadi ketambahan lagi usaha eksternal atau usaha di luar dari sistem. Makanya dia berubah menjadi ini. Sama sebenarnya, cuma bernilai negatif gitu kalau dia usaha eksternal. Terus proses reversibel atau proses adiabatis. Oh, belum adiabatis. Proses reversibel ini proses saat transformasi lambat yang tiap saat atau tahap terjadi kesetimbangan termal atau statistik dan tidak ada gaya disipasi seperti gaya gesek. Nggak ada gaya yang mencegahnya dia gitu. Contohnya seperti ini. Proses irreversibel, kalau dia itu bisa ada kemungkinan dia balik. Kalau irreversibel, nggak ada kemungkinan buat balik. Kayak gitu. Ini diagram ini sering keluar di soal biasanya. Kalian coba amati diagram. Ya, kalian coba amati diagram ini. Ini diagram atau grafik
tekanan terhadap volume. Semakin tinggi volume, ya seperti volume, bisa semakin tinggi pula tekanannya yang diperlukan. Ini ada sebuah kejadian dipengaruhi oleh faktor lain sehingga tekanan volume dan tekanan itu nggak linear. Ini nggak usah dibaca. Nah, ini yang kotak hijau ini sering keluar. Jadi PV sama dengan NKT. Sebenarnya yang penting yang kotak hijau sama kotak kuning ini aja, guys. Kalian cuma perlu menghafalin kotak hijau sama kotak kuning ini aja. Ini dulu aku rajin banget sampai keturunin semua. Terus, oh iya. Nah, kalau tekanan konstan, atau apa namanya? Tekanan konstan isobar. Iya, isobar. Kalau tekanannya konstan, dia isobar. Rumusnya ini. PV sama dengan NKT. Hukum termodinamika 1 menjadi si kuning ini. Terus kalau dia suhunya konstan, isotermal, kalian cuma perlu hukum termodinamika 1 menjadi ini. Yang terakhir ini Q sama dengan W. Kalau dia volumenya konstan, isokorik, hukum termodinamika 1 menjadi ini. Nah. Ini ada yang penting. Yang penting itu di... Nah, ini aja. Kalian cuma perlu menghafalin yang terakhir ini aja. Kalian cuma perlu menghafal tekanan 1 dikurangi tekan volume 1 dikali volume 1. Ini kita belum dapat. Loh, oh ya? Oh, nggak sampai termodinamika semester 1 ya? Sebelum UTS. Oh, aduh. Kenapa aku panjang-panjang? Bentar-bentar aku lihat kisi-kisinya. Soalnya di kisi-kisinya sempat sampai di termodinamika. Sebentar ya. Tutor. Mana ya? Oh, mana? Oprek gimana? Nah, ini penutur fisika. Bentar, aku lihat. Kok di kisi-kisinya ada sampai itu ya? Apa aku salah baca? Materi apa yang belum kusampaikan di sebelum UTS kalian? BTW guys. Coba di itu. Kata dosen kalau di kelas saya ini Mbak, UTS-nya sampai materi kesetimbangan benda tegar. Oh, berarti harusnya kesetimbangan benda tegar aku malah termodinamika ya. Oh, sampai di benda tegar. Sebentar. Aku cari PPT-nya dulu. Sampai kesetimbangan benda tegar. Wah, tampilan G-Drive baru. Bagus banget. Benda tegar. Oke, PPT dosen dulu ya. Soalnya aku bener nggak ngeh kalau ada benda tegar. Habis kita bahas 10-15 menitan aja benda tegar. Habis itu kita lanjut ke soal-soal langsung. Oke, aku share screen langsung ya. Udah kelihatan screen-nya.
Oh, bentar. WhatsApp-ku masih nyala. Bentar. Sudah terlihat. Oke. Kita lanjut ke... Ini kalian dengar suara-suara berisik kah? Oh, tapi ini udah kebahas ya. Berarti hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Newton lah udah kebahas. Nah, pasti ada yang kelewat. Terus timbangan benda negaranya. Nah. Oh, cuma ini. Udah aku bahas, guys, untungnya. Di sini lebih banyak contoh soalnya. Udah aku bahas dong ini tadi berarti. Ini berarti udah kebahas ya. Udah yang tadi digerak tadi ya. Tapi cuma langsung kurangkum aja gitu. Wah. Di hukum ini, di materi ini kalian masih ada yang kebingungan kah? Di bagian mana? Soalnya udah kebahas tadi di PPT yang gerak Newton ini ya. Sekarang aku kasih opsinya ke kalian, mau langsung contoh soal atau ini aja. Ini kita bahas lagi. Di sini juga contoh soal semua sih. Gimana guys? Mau contoh soal? Bahas contoh soal di sini. Atau contoh soal di mana? Cari contoh. Contoh soal boleh, Mbak. Oh, contoh soal ya. Contoh soal di sini aja. Contoh boleh Kak? Ya, kita bahas contoh soal ini dulu. Jadi, contoh soal di sini, ini nggak enak banget kayak gini. Diam aja. Oh, udah boleh. Nah, ini. Ini ya. Contoh soal itu udah aku bahas. Kaget banget. Nah, ini misalnya sering muncul juga orang dalam lift. Uangnya ke jangan. Nah, seseorang berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 10 meter per sekon. Liftnya bergerak ke atas dengan kecepatannya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang massa orang itu, berat orang itu 60 kg. Tapi kalau di fisika bukan berat ya, namanya massa. Nah, ditanya, tentukan gaya tekan orang tersebut. Gaya tekan itu maksudnya apa? Gaya tekan itu gaya normalnya. Jadi orang ini kan menginjak lantai si lift, terus dia ada tadi gaya hukum 3 Newton, dia memberikan reaksi terhadap lantainya, aksi terhadap lantai. Nah, ini gaya normal juga dinamakannya. Nah, karena dia bergerak ke atas, percepatannya ke atas, ke arah vertikal, maka dia pakai hukum 2 Newton. Udah gitu aja. Tinggal masukin gaya-gaya yang ada. Kalau dia ke atas berarti positif, atau searah percepatan berarti positif. Kalau dia berlawanan percepatan atau ke arah bawah, dia tandanya negatif. Udah, gini aja. Terus, nah ini yang soal dia membagi, kita harus mengarahkan dulu dia ke arah sumbu X sama sumbu Y, atau ke arah yang sama dengan si percepatannya, karena yang ditanya itu percepatan. Nah, kalau di contoh soal ini, dia gaya yang menarik itu kan ke searah vertikal.
ke arah vertikal, ke arah horizontal. Jadi kita yang di arah vertikal atau arah Y ini sama dengan dia nggak ada pergerakan, makanya dia sama dengan 0 gitu. Nah, karena ini harus diuraikan dulu, diuraikan ke arah sumbu Y, diuraikan ke arah sumbu X. Nah, ini yang ke arah sumbu Y itu dia FP sin theta karena dia di depannya sudut sin theta, kalau dia di sampingnya gini dia cos. Warnanya nggak kelihatan. Nah, kalau dia di sampingnya gini dia cos kayak gitu. Nah, di sini cos, kalau di sini sin. Nah, karena kita ambil di sumbu Y dulu, kita meninjau sumbu Y dulu, maka dia adalah sin theta. Sekarang, karena dia bergerak ke arah sumbu X, dan juga percepatannya itu yang ditanya pada arah sumbu X, maka, nah ini, dia muncul percepatan pada arah sumbu X. Sehingga ketemu deh ini, FP sama ini. Nah, fungsinya ini apa, Mbak? Fungsinya ini untuk mencari nilai F. Nggak penting ini sebenarnya. Nggak ditanya, ini kenapa dicari. Ya Allah, aku bingung. Ini nggak usah ditinjau juga, nggak apa-apa guys. Ini yang sering di soal-soal tuh. Ditipu sama soal, jadi kecoh gitu. Karena yang ditanya itu A. A itu cuma mengarah pada sumbu horizontal. Ya udah, kalian cuma perlu meninjau arah horizontal aja gitu. Udah selesai. Di sini lebih cepat gitu kan. Nah, beda lagi kalau di sini ternyata dia punya gaya gesek di sini. Dia ada gaya gesek ini. Nah, maka dia harus ditinjau ulang pada si arah sumbu X karena ada gaya gesek di arah sumbu X ini. Nah, karena dia ada arah gaya gesek, sedangkan gaya gesek rumusnya itu mu kali Fn atau N, gaya normal, maka baru ini diperlukan si arah Y, kayak gitu. Jadi, kalian tinjau itunya dulu, sumbu yang diperlukan dulu. Kalau di sumbu X ternyata diperlukan Fn, dan Fn itu kan cuma ada di sumbu Y kalau di soal ini. Berarti kalian baru deh ninjau sumbu Y. Gitu cara ngerjain soalnya biar cepat. Nah, ini yang kalau di soal ada keterangan, biasanya di nilai mu itu dikasih di soal kok, jangan khawatir. Udah, di sini selesai. Nah, sama kayak ini, kalau dia diketahui dia itu licin, berarti nggak ada gaya gesek. Kalau dia diketahui nggak anti-slip misal gitu, anti-slip berarti dia ada gaya gesek. Udah gitu aja tandanya. Ini mah contoh soalnya bingungin doang. Kita langsung ke contoh soal itu aja kali ya. Oh, ini ada tes fisika dasar. Ini kalian perlu file contoh soal ini ku share ke grup nggak? Atau aku share di chat Zoom aja? Nah, ini. Kita baca, ada berapa ya? Jam 8.45 kita harus udah selesai. Oke, kita agak speedrun. Jadi, contoh. Suatu Oke, ya nanti aku jadi. Suatu partikel dianggap titik bermassa 2 gram berrotasi dengan kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut omega jadi jari R, R-nya ketemu ini. Nah, ya ini kan M-nya ada, omeganya ada, omeganya ada.
Maka partikel tersebut momentum sudut. Momentum sudut itu L. L sama dengan I kali omega kali R. I kali omega. I itu mr kuadrat. Kalau kalian nggak dijelasin dia bentuknya apa, langsung pakai mr kuadrat kayak gitu. Mr kuadrat kali omega. Karena L momentum sudut itu rumusnya kan I kali omega. I ini momen inersia. Momen inersia itu rumusnya kalau nggak ada ya udah K mr kuadrat. Nah, konstan koefisiennya ini kalau nggak ada keterangan dia bentuknya apa, batang atau apa, ya udah kalian anggap aja koefisiennya 1. Jadi langsung mr kuadrat. Tuh. Kalau dihitung nanti ketemu jawabannya ini. Pintar banget yang bikin ini jawabannya. Terus suatu balok bermasa 4 kg. Oh ya, di sini ada yang bingung. Nomor 1 di chat aja ya, balasnya kalau bingung. Ntar aku ulang. Aku lanjut dulu ke 2. Nah, suatu balok bermasa 4 kg, masa diketahui. Lagi-lagi highlight aja kayak gini. Kalau ngerjain soal juga bisa kayak gitu. Diam. Keadaannya dia diam. Terus kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar ini. Gaya pertama. Nah, bergerak sejauh ini. Ini perubahan posisi. Nah, jika koefisien gesek kinetis balok adalah 0, koefisien kinetis mu k sama dengan 0,35, maka kecepatan akhir P. Kecepatan akhir ya. Nah, kita ninjaunya gimana? Ninjaunya ya pakai hukum 2 Newton pada arah horizontal aja. Kayak gitu. Pertama kita tinjau dulu. Dia bakal, karena kita ini udah diketahui kan, karena sigma F itu kan sama dengan M kali A. M kali A. Nah, karena M-nya udah diketahui, kita bisa cari A-nya. Nah, setelah diketahui A, kita bisa gunakan A itu buat mencari si kecepatan akhir. Di rumus yang 3 tadi. Pakai yang rumus P sama dengan P0, VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Nah, pakai ini, rumus yang itu. Karena yang diketahui, yang kita dapat, cuma si A, kecepatan awal, karena dia mula-mulanya diam, berarti P0-nya nanti 0, berarti nanti kalian cuma perlu menghitung 2A dikalikan dengan S. S-nya itu perubahan posisinya, kayak gitu. Nah, ini perubahan posisinya. Cuma hitung itu. Nah, sigma F di sini ada gaya apa aja? Gaya ini, terus gaya normal juga. Gaya normal nanti carinya kalian ninjau sumbu Y, di mana ini ada gaya berat. Gaya beratnya ini massa dikalikan gravitasi. Sebentar. Ini kalian keberisikan kah? Ada suara berisik selain suaraku? Tidak, oke. Nah, jadi kalian untuk mencari, karena di sini ada mu kali gaya gesek, koefisien gesek kinetis, berarti kan gaya gesek tadi rumusnya mu kali N. Nah, mu udah diketahui, berarti kita masih perlu mencari apa? Masih perlu mencari si N atau Fn, gaya normal lah pokoknya. Nah, Fn itu bisa dicari dari sini. Karena kita tahu massa balok dan gravitasi 10 aja, berarti gaya beratnya adalah 40. 4 kali 10, 40. Berarti nanti ini ada 25. 25 dikurangi gaya gesek. 25 dikurangi gaya geseknya adalah 0,35 dikali 40. Atau gaya beratnya, gaya normalnya. Udah dihitung di ini M kali A, dapat deh kalian nilai A. Nilai A digunakan untuk mencari P, kecepatan akhir, kayak gitu. Akhirnya ketemu kecepatan akhir, jawabannya ini. Di soal 2 ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung
potong di kolom chat atau kalian mau unmute. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Seorang atlet panahan berlatih memanah dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Atlet tersebut menembakkan anak panah dengan laju berada di ketinggian 10 meter. Terus dia menembakkan dengan laju 10 meter per sekon. Sudut elevasi theta. Sudut elevasi itu sudut ini loh. Ini sudut elevasi. Nah, jika tan theta sama dengan 3/4, G sama dengan ini, maka posisi tanah tersebut sebagai posisi anak panah sebagai fungsi waktu. Kita tadi ada kan jadi di PPT aku sempat jelasin R yang R maksimum tadi. Nah, itu bisa pakai rumus itu. Nah, di sini dia cuma diketahui kalau tan theta adalah 3/4. Nah, tan itu adalah gini kan. Gimana sudut? Nah, ini kan. Nah, kalau dia di sini tan demi sami desa depan samping. Ya, depan samping. Berarti ini 3 karena tan berarti ini 3, depannya 3, sampingnya 4. Nah, di sini nanti kalian bisa buat mencari si cos sama sin-nya. Jadi di sini pasti 5 kan. Miringnya 5, sisi miringnya 5. Jadi dia diketahui nanti cos theta 4/5, sin theta 3/5. Udah, nanti bisa dikerjakan pakai rumus R tadi. Kenapa dia pakai arah J? Karena dia dianggap di arah vertikal, kayak gitu. Ini rumusnya. Jawaban akhirnya ketemu ini. Terus, nomor 4. Oh ya, lagi-lagi aku bilang ya, kalau ada yang new langsung potong aja. Sebuah benda yang masanya 10 kg diketahui massa, mempunyai kecepatan awal, diketahui kecepatan awal V0, gaya 1N, diketahui gaya 1N, menahan laju gerak dari benda sedemikian sehingga benda tersebut berhenti. Nah, kalian harus wanti-wanti banget, berhenti itu berarti dia kecepatan akhirnya 0 kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya itu F. Ya ampun. Yang ditanya jarak S. Di sini karena diketahui kecepatan akhir, diketahui kecepatan awal, aku bakal langsung pakai rumus yang ketiga, rumus GLBP yang ketiga, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dengan gaya A-nya nanti aku cari pakai sigma F sama dengan M kali A. Sedemikian sampai benda itu berhenti. Berarti A-nya nanti dapat kan? Ya udah, tinggal nyari, masukin A-nya lagi ke rumus tadi. Kamu deh rumus ini. Kamu jawaban ini. Di sini bingung kah? Kalau nggak ada yang nyopot, ya ada yang putus, aku anggap paham ya. Oke, sekarang ke rumus yang ke-6. Rumus nomor 6. 2 gaya. Nah, ini vektor. 2 gaya F1, F2. Dan pada sudut yang dibentuk pada benda. Nah, ini tadi kalian ingat nggak? Kalau F1 ditambah F2 sama dengan ditambah F2 tadi, yang magnitude tadi. Nah, itu. Nah, nanti kalian bisa dapat sama dengan apa-apa akar dari magnitude apa-apa terus cos theta. Nah, dari kalian udah dikasih tahu F1, F2 vektornya tahu, nilainya tahu, nanti kalian bisa dapat cos theta. Nah, dari cos theta nanti buat mencari theta ya udah tinggal arc cos gitu aja. Itu rumus yang tadi, ketemunya ini. Nomor 7. Sebuah mobil dalam keadaan diam di atas jalan yang licin, berarti gaya geseknya nggak ada. Diam, berarti V0-nya sama dengan 0.
Kemudian gaya sebesar 25.000 diberi pada mobil tersebut selama 4 detik, sehingga mobil menempuh jarak 200 meter. Berapakah masa jarak? Yang ditanya masa. Ini bisa pakai sigma F sama dengan M kali A lagi. Dibilang itu sangat-sangat berguna. Sigma F sama dengan M kali A. Kita hitung dulu keadaan diamnya, masanya. Nanti, tapi sigma F sama dengan M kali A itu dipakainya nanti. Sekarang kita nyari dulu S-nya, V-nya. V-nya, jaraknya kan diketahui, T-nya diketahui. Nanti kita bisa tahu V. Nah, kalau kita udah tahu V, nah, kalau kita udah tahu V, kita bisa pakai V sama dengan V0 plus AT. Ingat, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya dia 0. Diam, karena dia diam. V0 plus AT. A-nya. Nah, di sini kalian bisa mencari A-nya. Nah, di sini kalian bisa mencari A-nya, T-nya ya 4 detik. A-nya bisa dicari. Nah, ketika udah dapat A, kalian masukin sigma F sama dengan M kali A. F-nya cuma ini, karena dia licin, jadi nggak ada kayak gesek. Terus F-nya cuma itu, M-nya yang dicari, A-nya udah dapat dari sini, ketemu jawaban ini. Ini yang 0 itu mula-mulanya. Nih, karena dia awalnya diam. Jadi V0-nya 0. Kalian cuma V dari sini kan, jarak. V kan sama dengan jarak dibagi waktu. 200 dibagi 4, ketemu V. V akhir. Nah, terus A kali sama dengan ini 0. Ini A kali T. T-nya 4. A-nya ketemu. A ketemu, dimasukin ke sigma F sama dengan M kali A. M-nya bisa ketemu. Oke, lanjut ke nomor 8. Ini benar-benar speedrun ya. Nomor 8. Jika dua buah benda masing-masing punya vektor posisi ini dan ini dalam besarnya sudut sama, ini sama kayak yang di sini tadi. Kalian cari magnitudnya dulu, yang tadi yang sama dengan akar magnitud F1 kuadrat tambah magnitud F2 kuadrat tambah 2 kali AB magnitud AB A cos theta kayak tadi itu. Ini juga sama. Nanti R cos jawabannya ketemu ini. Terus, sebuah batang bermassa homogen diputar dengan sumbu putar berada pada salah satu ujungnya. Maka besar inersia rotasi yang dimilikinya adalah I sama dengan MR kuadrat. Nah, ini kalian perlu mencari K dari batang homogen. Kalian perlu mencari batang homogen itu K-nya berapa. Biasanya di buku catatan kalian dikasih di materi PPT kuliah. Salah satu ujungnya, berada pada salah satu ujungnya kalau nggak salah ya. Kalau ujungnya itu 1/12 MR kuadrat. Terus suatu roda bergerak melingkar. Oh ya, lagi-lagi aku ingetin kalau ada yang bingung atau aku terlalu speedrun, potong di mic atau chat. Suatu roda bergerak melingkar. Ini masuk gerak melingkar. Jadi 1M, periode putaran T. T-nya dapat, T-nya segini. Maka percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu AS. AS sama dengan M omega. Salah. AS sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, dari periode ini, kalau nggak salah itu rumusnya F sama dengan 2pi omega. 2pi omega. Apa ya? 2pi omega R. Ada kok, sebentar. Aku lupa rumus T.
Nah, ini. T sama dengan 2pi per omega. F sama dengan 2 omega T. Nah, dari situ, T sama dengan 2pi per omega. Nah, di sini kan diketahui T-nya. Nanti kalian masukin rumusnya T sama dengan 2pi per omega. Nanti kalian bisa dapat omeganya. Nah, setelah dapat omeganya, T sama dengan 2pi per omega. Sorry. 2pi, harus pakai pensil. Per omega. Nah, setelah kalian dapat omeganya, ini tinggal masukin T-nya kan pi per 2. Dan dapat omeganya masukin sini. Karena rumus sentripetal itu omega kuadrat R. Nah, omega kuadratnya masukin sini. R-nya 1. Ketemu deh. Ini. Selesai. Terus, seekor kumbang terbang melingkar dengan jari-jari 1M dan periode 0,5 detik. Periode lagi juga sama. Kecepatan sudut, malah kita cuma disuruh mencari kecepatan sudut. T sama dengan OV ya, omega. Kita disuruh nyari omega. Nah, ini yang aku jadi. T sama dengan kan 2pi per omega. 2pi per omega. Nah, karena T sama dengan 2pi per omega, T-nya cuma 0,5 detik, nanti kalian omeganya bakal sisa tetap pi. Ya udah, selesai. Ini sebenarnya jari-jarinya nggak perlu, guys. Udah caranya langsung dari rumus ini aja, tanpa perlu melibatkan, ini yang namanya mengecoh. Sering banget dikecoh kayak hal-hal kayak gitu. Terus, nomor 12. Seorang anak berada di atas gedung, tingginya ini yang lumayan lama menghitungnya. Soal kayak gini aku bingung sih. Tingginya ini melempar bola vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas. Ini bukan jatuh bebas. Karena ini vertikal ke atas dulu, parabola, habis itu jatuh. Baru jatuh bebas. Ini perlu ditinjau pakai gerak rumusnya parabola dulu. Parabola dulu dengan Y sama dengan Y0 plus setengah P0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ada kecepatan awalnya, setengah AT kuadrat. Tinggal masukin aja. Y0-nya nanti 0. Y0-nya nanti 0 ketika dia nyentuh tanah. Kayak gitu. Kalau yang persamaan nomor 1, ini kalian bisa cari dengan H maksimum. H maksimum tadi rumusnya apa? Nah, itu masukin. Terus nomor 2, ini juga sama, H maksimum. Nomor 1 ini T untuk mencapai H maksimum. Tadi aku jelasin kan. Terus ini, yang nomor 2 itu H maksimumnya. Kecepatan bola pada titik tertinggi adalah 0. Nomor 3 ini pasti benar, guys. Kenapa? Karena dia pada titik tertinggi, dia udah nggak bergerak. Makanya dia peluangnya dia jatuh. Nah, ini dia di sini kecepatan sesaatnya dia 0 pada saat tertinggi. Nah, sedangkan ketika dia menyentuh tanah, kecepatannya malah maksimum. Dan di sini kecepatannya 0, di sini maksimum kalau dia menyentuh tanah kayak gitu. Jawabannya 1, 3. Nah, ini medis. Jika waktu antara 1 detak jantung manusia ke detak jantung berikutnya adalah 0,8 sekon, dan ini delta T. Delta T-nya diketahui. Sedangkan waktu hidup rata-rata adalah muon adalah segini. Maka jumlah muon yang akan hidup dan mati secara berurutan ini nanti kalian tinggal membandingkan aja sih, membandingkan waktu detak jantung dengan waktu rata-rata muon aja.
Temu jawabannya 4 kali 10 pangkat 5 mol. Sampai di nomor 13 ini belum ada yang memotong saya, memotong aku, berarti anggap udah paham ya. Nah, selanjutnya benda dengan massa 2 kg bergerak dengan laju konstan 10 meter per sekon yang menabrak pegas dengan kecepatan tertekan pegas sehingga ini F sama dengan K kali X, delta X. Nah, F-nya nanti kita pakai buat sigma F sama dengan M kali A. Yang ditanya adalah K. Jadi kita hitung dulu sigma F sama dengan M kali A. Pertama kita harus menghitung dulu jaraknya. Oh, sorry, jaraknya udah diketahui. Berarti kita tinggal menghitung waktunya. Buat mengetahui apa? Buat mengetahui A. Sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, dari sini. Nah, ini loh. Nah, nanti K-nya, F-nya ini, sigma F-nya ini masukin minus K kali delta X. Delta X-nya ini 10. Gampang. Jadinya 2 kali 10 pangkat 4. Terus kita masuk ke ini. Ciri khas uner. Dan lengan diletakkan habis segini. Nah, ini nanti kalian cukup menghitung gaya beratnya ini. Yang ditanya adalah besarnya agar setimbang. Kalau setimbang itu sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, kalian cuma menghitung beratnya di sini. Berat di sini, terus gaya torsi. Gaya torsi itu sigma tau sama dengan I kali alfa kali A. Nah, cuma ngitung taunya aja, torsinya aja. Nanti setelah itu samain gaya-gaya yang ada itu sama dengan 0 biar dia itu setimbang. Maka ketemu jawabannya 25 Newton. Selanjutnya nomor 16. Aduh, waktunya habis. Satu soal lagi ya. Di sini. Sebuah balok masanya 4 kg terletak pada bidang datar, kasar diberi dengan, nah ini kasar, berarti ada gaya gesek. 4 kg diberi gaya konstan, gayanya diketahui, sudutnya diketahui. Sekarang yang ditanya adalah kecepatan. Sama, ini kalian tinjau dulu sigma F-nya. Ketemu sigma F, nanti kalian bisa ketemu A. Nah, ketemu A. Ketemu A, nanti kalian bisa pakai untuk mencari si ini tadi. Yang rumus 3 tadi, P sama dengan P0 plus AT. Tinggal masukin A sama T-nya. Ketemunya 6 meter per sekon. Oke, jadi mohon maaf karena nggak bisa terlalu semangat ngajarnya. Lagi nggak enak badan. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan sebelum aku close tutor kali ini? Oke ya, aku close dulu.